Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fajar Febrianto dengan NIM 8114233. Saya Venita Nia Ginting dengan NIM 8111420034. Dan saya Nadia Meliana Putri dengan NIM 8111420035. Saya Harum Isnin dengan NIM 8111420036. Nama saya Suwinda dengan NIM 8111420037. Kami merupakan mahasiswa mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Dengan dosen pengampu Bapak Dani Muhtada, SAG, MAG, MPA, PhD. Kami dari Rombel Rabu pukul 13.00. Di sini kelompok kami akan mengidentifikasi mengenai persoalan jalanan rusak yang mana akan dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam pemanfaatan anggaran dana desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Padang Lamo, Provinsi Jambi. Berikut ialah cuplikannya. Kondisi jalan di Padang Lamo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sangat memprihatinkan karena tidak kunjung diperbaiki. Kondisi aspal jalan yang rusak hingga berlubang sangat membahayakan pengguna jalan. Bahkan warga sekitar telah mengeluhkan kondisi jalan yang buruk hingga saat ini. Salah satu narasumber, Iza Zuria, menyatakan kekecewaan atas kinerja pemerintah yang kurang tangkap dalam memperbaiki kerusakan jalan. Diketahui jalan Padang Lamo merupakan akses sangat penting bagi kehidupan masyarakat di beberapa kecamatan. Pada tahun 2017 hingga saat ini, Pemprov Jambi menganggarkan sekitar 40 miliar untuk dana desa dan sekitar 9,7 miliar dianggarkan untuk perbaikan dan pengalihan akses jalan di Padang Lamo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa mendefinisikan dana desa sebagai dana yang dialokasikan untuk desa yang bersumber dari APBN, diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pada pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Terhitung hampir 15 tahun akses jalur Padang Lamo atau Tebo tidak kunjung diperbaiki. Pemerintah daerah hanya membangun besi pembatas jalan saja, sedangkan akses jalan yang sangat vital belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Penyaluran dana desa dapat dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama yaitu transfer APBN ke rekening kas umum daerah, kemudian tahap kedua yaitu dari APBD ke rekening kas desa. Kemudian mekanisme pencairan dana serta penyaluran alokasi dana desa itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan. Kemudian pada pencairan tahap pertama di mana kepala desa dapat mengajukannya kepada bupati melalui camat yaitu dengan kelengkapan administrasi. Kemudian pada pencairan tahap kedua dapat dilakukan apabila dalam pencairan tahap pertama itu dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, kemudian teknis dan hukum. Nah, baik dalam pencairan tahap pertama dan tahap kedua ini dilakukan dengan adanya pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening desa. Nah, kemudian untuk penyaluran alokasi dana desa dari daerah itu nanti ditujukan kepada para pelaku aktivitas atau pemimpin pelaksanaan kegiatan di desa untuk dapat mengaudit. Di dalam proses pencariannya, terdapat beberapa mekanisme yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu, yang pertama, mengajukan surat permintaan pembayaran atau SPP kepada kepala desa melalui sekretaris desa, yang dilampiri dengan rancangan kebutuhan desa atau RKD, disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sebelumnya. Nah, yang kedua, melakukan verifikasi kelengkapan berkas SPP guna menerbitkan surat perintah membayar yang ditandatangani oleh kepala desa. Yang ketiga, di saat sudah menerima SPM dan surat rekomendasi camat, mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk. Yang keempat, dana yang sudah dicairkan ini nantinya harus dilakukan ke dalam kas umum BKU untuk kemudian diserahkan kepada pimpinan kegiatan yang disertai bukti penerimaan. Dalam persoalan ini, tujuan dari adanya desa sendiri telah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tujuan alokasi dana desa dalam pemanfaatan dana desa sendiri adalah untuk mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan, serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pemenuhan pelayanan publik di desa. Apakah dalam hal ini pemerintah daerah sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya atau malah sebaliknya? Dalam hal ini, sebagian besar ruas jalan desa Padang Lamo, Provinsi Jambi mengalami kerusakan berat sampai terdapat lubang sedalam 80 cm
Warga desa sendiri mengklaim bahwasanya sudah hampir 15 tahun jalan tersebut tidak dibenahi oleh pemerintah, sehingga warga masyarakat berinisiatif membenahi jalan tersebut dengan uang pribadi. Sebuah ironi, hal ini mencerminkan bahwasanya pemerintah daerah tersebut belum menggunakan dan melaksanakan pemanfaatan dari alokasi dana desa dengan sebagaimana mestinya. Sehingga di dalam pelaksanaannya, akses pemanfaatan dan penggunaan dana desa sudah sepatutnya memiliki skala prioritasnya masing-masing. Tunduk pada ketentuan dan aturan yang ada, dalam hal ini dana desa secara komprehensif diprioritaskan, salah satunya untuk membangun sarana dan juga prasarana desa, yakni melalui pembangunan dan juga pemeliharaan jalan desa. Akan tetapi acap kali pemerintah daerah seringkali mengabaikan dan cenderung tidak memberikan respon dari keluhan masyarakat akibat jalanan rusak. Hal ini tentu saja akan menghambat aktivitas masyarakat dan seringkali menimbulkan korban jiwa akibat kecelakaan. Hal ini sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan dan menggunakan alokasi dana desa yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan kesejahteraan antara masyarakat desa dan juga masyarakat kota. Sehingga kami memberikan solusi, yaitu harus adanya perencanaan strategis dalam mengelola dana desa untuk pembangunan desa, salah satunya untuk memperbaiki jalan desa. Jalan desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah desa. Pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk pembangunan desa harus menerapkan prinsip value for money agar dalam proses penganggaran dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam proses pengelolaan dana desa agar dana yang dikeluarkan digunakan untuk pembangunan yang memakmurkan masyarakat desa. Solusinya, kepala desa dapat mengajukan aspirasi kepada bupati, sebagaimana setiap tahun itu ada pengusulan terhadap program desa. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 24 ayat 2, bahwa Pemda itu memiliki kewajiban untuk memberikan tanda atas jalan yang berlubang. Nah, kemudian masyarakat juga dapat mengajukan penuntutan atas penyelenggaraan jalan kepada Pemda. Nah, apabila dalam kurun waktu yang lama tidak segera dan patut untuk diperbaiki, sehingga mengakibatkan adanya korban baik luka ringan maupun luka berat. Sehingga solusinya yaitu Kepala BPPJN atau BPJN harus dapat mengupayakan seluruh jalan nasional yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, yang kedua, para kepala balai diinstruksikan agar segera melakukan penanganan kerusakan tersebut dengan cara penanganan swakelola. Nah, yang ketiga, dana pemeliharaan rutin jalan ini dialokasikan di dalam satker balai dengan mengambil dari dana pemeliharaan rutin yang sudah disediakan. Pemanfaatan dana ini juga diutamakan untuk ruas-ruas yang dilakukan pemeliharaan secara swakelola. Solusi yang saya tawarkan hendaknya dalam pembangunan infrastruktur desa dipercepat dalam proses pencairan dana, program dan swadaya masyarakat, serta untuk mengatasi lambatnya pencairan dana untuk pembangunan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan pengelolaan keuangan untuk program kepada pendamping atau fasilitator dan aparat desa. Dalam hal ini dibutuhkannya hubungan yang baik antara masyarakat dan juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini berkedudukan sebagai institusi terdekat dalam masyarakat dan sudah sepatutnya mampu memahami terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk pemenuhan akses jalanan rusak. Selain itu, dibutuhkannya transparansi dalam pemanfaatan anggaran dana desa guna meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dalam menggunakan dan juga melaksanakan tugas serta wewenangnya dengan tetap berlandaskan pada aspirasi masyarakat. Demikianlah pemaparan mengenai pelaksanaan otonomi daerah dalam pemanfaatan anggaran dana desa dalam pembangunan sarana dan infrastruktur desa. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan dapat ditemukan solusi yang tepat baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Mari bersama-sama kita bekerja sama dalam pembangunan Indonesia. Yang maju daerahnya, bahagia warganya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.